Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariska Ramadhani dengan NIM 2024-12003. Saya akan melakukan presentasi riset mengenai beberapa pertanyaan yang sudah dosen saya berikan. Baik, pada presentasi kali ini kita akan menyelami dunia sistem operasi yang menggerakkan mayoritas teknologi dunia pada saat ini, yaitu Linux dan ekosistem open source. Sebelum membedah riset lebih dalam, mari kita samakan persepsi kita terlebih dahulu mengenai Linux. Apa sebenarnya Linux? Secara sederhana, Linux adalah sistem operasi gratis dan bersumber daya terbuka yang bertugas mengelola seluruh sumber daya perangkat keras komputer, laptop, hingga server kita. Sama halnya, fungsinya sama dengan Windows atau macOS. Namun, secara teknis, kata Linux mengacu pada kernelnya saja, yaitu inti atau jantung dari sistem operasi tersebut. Lalu, apa saja isi di dalam Linux? Jika kita membedahnya, ada 5 komponen utama yang bekerja sama. Yang pertama adalah kernel, yang kedua adalah bootloader, yang ketiga adalah system unit, yang keempat adalah shell, dan terakhir adalah desktop environment. Baik, setelah memahami apa itu Linux dan isi di dalamnya, mari kita simak penjelasan lebih lanjut mengenai sistem operasi Linux. Ayo guys. Teman-teman seringkali mendengar istilah open source dan free software dianggap sebagai hal yang sama, karena keduanya sama-sama memperlihatkan kode sumbernya. Namun, secara filosofi keduanya sangat berbeda. Oke, di sini saya akan menjelaskan open source terlebih dahulu. Open source muncul belakangan pada tahun 1998 untuk melunakkan istilah tersebut agar lebih diterima oleh di dunia bisnis. Fokusnya bukan lagi soal moral, melainkan metodologi pengembangan. Mereka percaya bahwa dengan membuka kode, sebuah software akan menjadi lebih stabil, cepat diperbaiki, dan lebih menguntungkan secara teknis karena dikembangkan bersama secara global. Sementara free software atau perangkat lunak bebas digagas oleh Richard Stallman. Fokusnya adalah etika dan kebebasan pengguna. Slogan terkenalnya adalah "Free as in Sponge, not as in bear". Artinya, bebas di sini bukan berarti gratis, melainkan kebebasan untuk menjalankan, mengubah, dan membagikan software tersebut tanpa kekangan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, perbedaan utama free software dan open source itu sangat berbeda ya teman-teman. Singkatnya, free software adalah sebuah gerakan sosial, sedangkan open source adalah strategi pengembangan bisnis. Nah, jadi sangat berbeda ya teman-teman, walaupun open source dan free software dianggap sebagai hal yang sama karena keduanya sama-sama memperlihatkan kode sumbernya. Jadi teman-teman bisa dilihat di situ ya, itu open source dan free software itu sangat berbeda. Jangan sampai salah ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita melihat sejarah awal mula lahirnya sebuah legenda di dunia teknologi yaitu kernel Linux. Kisah ini dimulai pada tahun 1991 oleh seorang mahasiswa bernama Linus Torvalds di Universitas Helsinki, Finlandia. Ia merasa kurang puas dengan sistem operasi Minix saat itu. Linus bertekad menciptakan sebuah kernel Unix-like yang benar-benar gratis dan bisa diakses siapa saja. Pada Agustus 1991, pengumuman pertamanya dirilis di Usenet. Disusul dengan versi awal 0.01 yang masih sangat internal tanpa dukungan jaringan. Hal krusial yang membuat Linux berkembang masif seperti sekarang adalah keputusan Linus untuk menggunakan lisensi publik umum GNU atau GPL yang membuka pintu bagi developer di seluruh dunia untuk ikut berkontribusi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana lini masa perkembangan Linux dari masa ke masa. Setelah rilis awal di tahun 1991, lompatan besar terjadi pada tahun 1994 dengan diluncurkannya versi 1.0 yang sudah mendukung jaringan secara resmi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1996, versi 2.0 dirilis dengan kemampuan mendukung multiprosesor.
Hingga pada akhirnya di masa sekarang, Linux telah berevolusi menjadi pondasi teknologi global modern. Sistem ini tidak hanya berjalan di komputer biasa, melainkan mendominasi superkomputer di seluruh dunia, server-server web besar, hingga menjadi basis dari sistem operasi Android yang kita gunakan di smartphone sehari-hari. Berbicara tentang perkembangan Linux yang masif tidak lepas dari konsep open source. Di dunia open source, ada 3 jenis lisensi populer yang sering kita temui. Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman bisa lihat pertama ada GNU GPL. GNU GPL menggunakan prinsip copyleft. Artinya, modifikasi pada software ini harus tetap bersifat open source. Contohnya, seperti pada Linux dan WordPress. Yang kedua adalah Apache License. Lisensi ini lebih permisif dan melindungi hak paten, sehingga boleh digunakan secara komersial seperti pada sistem Android atau Apache Spark. Dan yang terakhir nih teman-teman adalah MIT License. Ini adalah lisensi yang sangat longgar, di mana pengguna hanya perlu mencantumkan atribusi pembuat aslinya. Contohnya, banyak digunakan pada Node.js dan React. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk di desktop environment. Salah satu kelebihan utama Linux dibandingkan sistem operasi lain adalah fleksibilitas tampilan atau desktop environment yang disebut GUI yang bisa disesuaikan dengan selera atau spesifikasi hardware kita. Di sini ada 4 yang sangat terkenal. Yang pertama Genome, yang kedua KDE Plasma, yang ketiga XFCE, dan yang terakhir adalah Cinnamon. Mari kita bahas satu persatu. Di sini ada Genome, menawarkan tampilan yang modern, minimalis, dan menjadi tampilan standar atau default di Ubuntu. Yang kedua ada KDE Plasma. Dia sangat kaya fitur dan bisa dikustomisasi secara mendalam. Tampilannya sekilas cukup familiar bagi pengguna Windows. Yang ketiga ada XFCE, pilihan terbaik jika kita memiliki komputer dengan spesifikasi rendah karena sangat ringan namun tetap fungsional. Dan yang terakhir adalah Cinnamon, menyajikan tampilan tradisional, sangat stabil dan merupakan GUI bawaan dari Linux Mint. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke distro Linux. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa sih ada banyak ragam Linux? Faktanya, saat ini ada lebih dari 600 distribusi atau distro Linux yang aktif. Semua ini berakar dari filosofi kebebasan, karena kernel Linux bersifat open source. Siapa saja bebas memodifikasi dan membangun sistem operasi sesuai visi mereka sendiri. Keragaman ini biasanya diciptakan berdasarkan 3 hal: kegunaan, package manager, dan serta target penggunanya. Kegunaan seperti khusus untuk server, desain grafis atau penetrasi testing keamanan jaringan. Dan package manager yang digunakan seperti apt di Debian, DNF di Fedora, atau pacman di Arch. Sedangkan target penggunanya apakah dirancang ramah untuk pemula atau ditujukan bagi para profesional. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan mengenai kenapa banyak distro Linux. Jadi teman-teman sudah tahu ya kenapa banyak distro Linux. Nah, teman-teman, kita sudah berada di akhir slide materi nih. Sebagai penutup, mari kita kenali 5 distro Linux paling populer saat ini yang mewakili berbagai kebutuhan pengguna. Di sini ada 5 distro Linux. Yang pertama Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux, dan terakhir Linux Mint. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari Ubuntu dulu nih teman-teman. Ubuntu adalah distro yang paling ramah pemula dan memiliki dukungan komunitas paling luas di internet. Kemudian Debian. Debian sering disebut sebagai ibu dari banyak distro karena kestabilannya yang murni dan menjadi basis dari banyak sistem lain. Dan yang ketiga adalah Fedora. Fedora, distro yang dikenal sangat inovatif karena selalu mengadopsi teknologi-teknologi terbaru terlebih dahulu. Yang keempat adalah Arch Linux. Arch Linux, sistem yang sangat minimalis dengan pendekatan DIY, do it yourself, dikhususkan bagi pengguna yang ingin kontrol total atas OS mereka. Dan yang terakhir nih teman-teman,
adalah Linux Mint. Linux Mint alternatif terbaik pengganti Windows karena tampilannya yang ringan, familiar, dan langsung siap pakai. Nah, teman-teman, kita sudah bahas nih materi sistem operasi Linux. Jadi, sebagai kesimpulannya, Linux bukan sekedar sebuah sistem operasi, melainkan sebuah ekosistem yang lahir dari filosofi kebebasan dan kolaborasi open source global. Dimulai dari proyek personal Linus Torvalds pada tahun 1991, Linux kini telah berevolusi menjadi pondasi teknologi modern yang menggerakkan server, superkomputer, hingga perangkat mobile. Kekuatan utama Linux terletak pada fleksibilitasnya, baik dari pilihan desktop environment hingga hadirnya lebih dari 600 distro unik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penggunanya. Mulai dari pemula yang ingin sistem ramah seperti Ubuntu, hingga profesional yang membutuhkan kontrol total seperti Arch Linux. Kebebasan memilih inilah yang membuat Linux tetap relevan, inovatif, dan terus berkembang hingga saat ini. Baik teman-teman, demikian penjelasan mengenai sejarah, lisensi, hingga berbagai distribusi populer di dalam dunia Linux. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian penuh yang telah teman-teman berikan selama presentasi ini berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.